sedang tentu saja di News Daily. Kalian tahu saya lagi ada di mana? Ini kita lagi ada di alun-alun Kota Magelang. Saya sengaja mengajak kalian untuk bisa mengunjungi Magelang dan menikmati alun-alun di waktu senja menjelang maghrib. Nanti kita akan keliling alun-alun, kita lihat ada apa saja di alun-alun kebanggaan kota ini. Ini Bugun. Wah, ini warung yang biasa kita kunjungi juga. Ada beberapa langganan yang biasa kita datangi di warung angkringan di alun-alun. Jadi di alun-alun itu ada tempat-tempat kuliner yang memang spesial disiapkan oleh pemerintah Kota Magelang. Kalau yang di sisi selatan ini spesial angkringan. Jadi dari timur sampai barat sana angkringan semua. Terus kemudian yang di sebelah utara sana nanti kita akan kunjungi ada kuliner Twin Van Java, macam-macam di sini. Bu, dari mana, Bu? Bonpolo. Jauh loh. Berapa kilo dari 1 kilo ya? Rencananya memang mau nongkrong di sini doang. Nongkrongnya di sini juga. Kita jangan nganu Mas ini di sini. Ini kayaknya Butejo semua ini. Oh bukan. Mana Bu Lurah? Saya lagi ada di depan kelenteng Liang Hok Biu. Kelenteng ini sudah umurnya 100 tahun lebih dan ini menjadi cagar budaya juga. Sayangnya di tahun sekitar 2000 berapa ya, 2010 atau 2000 berapa dulu sempat terbakar dan kemudian dibangun bangunan baru. Nah, di samping saya ini ada tugu listrik. Jadi dibangun oleh Belanda sebagai simbol Magelang 0 km. Terus kemudian di sisi timurnya alun-alun ini ada kantor pos. Ini juga bangunan kolonial cukup lama. Kalian bisa melihat cagar-cagar yang ada di Kota Magelang ini. Ya, karena alun-alun ini adalah fasilitas publik, jadi siapapun, memang konsep alun-alun sebenarnya memang harus bisa dimanfaatkan oleh sebanyak-banyak masyarakat yang ada di kota itu. Maka saya sangat senang sekali kalau melihat alun-alun Kota Magelang itu bisa hidup seperti ini, di mana ada yang bersepeda tadi, terus kemudian kita sekarang mau melihat anak-anak muda yang sedang bermain skateboard. Sebenarnya skateboard ini sudah ada tempatnya yang disediakan oleh pemerintah Kota Magelang, tapi sepertinya anak-anak lebih senang bermain di sini. Ini adalah patung Diponegoro. Di bawahnya itu ada tulisan Turonggo Tinitian Sesekaring Bawono. Jadi kalau orang Jawa itu kalau membuat sebuah prasasti pasti diberi tahun pembuatannya, tetapi dibuat dalam bentuk kalimat. Jadi Turonggo Tinitian Sesekaring Bawono. Kalau diartikan secara harfiah, Turonggo Tinitian itu adalah Turangga itu kuda, Tinitian itu yang dinaiki, Sesekaring Bawono itu adalah kusuma bangsa. Tetapi itu sebenarnya adalah simbol pembuatan tahun dari patung Diponegoro. Di sini juga ada relief Pangeran Diponegoro. Kenapa dipilih Pangeran Diponegoro sebagai simbol di alun-alun ini? Karena memang waktu itu Pangeran Diponegoro sempat melakukan perlawanan dari daerah Tegalrejo Yogyakarta menuju Magelang, dan akhirnya di Karesidenan Kedu dia ditangkap oleh Jenderal Deko. Ini nasibnya kita ketemu sama Ibu Tejo Fans Club itu, yang tadinya mau cuman ngevlog tapi malah dimintain buat motret-motret mereka. Asik, seru. Kalau ini adalah taman bermain yang baru saja dibangun oleh Pemkot Magelang di tahun 2000 ini.
sebenarnya ini juga cukup mengurangi space untuk alun-alun sendiri, karena konsep alun-alun itu harusnya suwung. Suwung itu tempatnya ya terbuka, tetapi tidak boleh terlalu banyak dibangun bangunan permanen seperti ini. Tapi kalau alasannya untuk warga masyarakat yang punya anak-anak kecil untuk jalan-jalan ke alun-alun mencari hiburan, ya saya pikir oke-oke saja. Tetapi satu ini aja, nggak usah ditambah-tambah lagi ya saya pikir ya. Ini adalah Twin Van Java, kuliner yang ada di utara alun-alun Kota Magelang. Di sisi utara alun-alun terdapat juga sebuah cagar budaya yang cukup tua juga. Ini adalah Gereja Bethel GPIB Magelang. Di belakang saya berdiri ini ada sebuah ikon lain selain patung Diponegoro tadi, yaitu sebuah bangunan berbentuk kompor raksasa. Ini sebenarnya adalah water torrent atau tandon air yang dulu pada zaman Belanda digunakan untuk mengairi atau mengalirkan air pam atau air bersih di selingkar Kota Magelang ini. Water torrent ini dibangun oleh Herman Thomas Karsten, seorang arsitektur Belanda yang cukup populer di saat itu. Dan ini saat ini hanya menjadi monumen saja karena di dalamnya sudah tidak difungsikan lagi. Itu tadi saya sudah keliling alun-alun Kota Magelang dan banyak sekali hal yang bisa kita jumpai, termasuk kehangatan warga masyarakat. Jadi kapan kalian akan ke Magelang? Ketemu dengan saya di sini bersama Danu Sambintang tentu di Danu Stay. Jangan lupa like and subscribe. Di tengah